nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakara wa tadhkir wal ifada wal istifada wal hass 'ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih wad dalalah 'ala al-huda ibtigha wajhillah mardati wa qurbi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa menjadikan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang mana dengan limpahan taufik hidayah serta inayah, kudrat dan iradatnya jualah sehingga kita pada saat ini dapat berkumpul, beriktikaf, bersilaturahim di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan majelis di dalam bulan Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita, khususnya salat kita dan puasa dan qiyam Ramadan kita. Dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan limpahan rahmat, ridha dan maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan ilmu yang diajarkan guru-guru kita dapat kita amalkan jadi manfaat bagi kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dalam satu riwayat disebutkan al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafarin. Surga rindu kepada 4 golongan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi surga dan kerindangan lawan 4 orang ini. Mun kita merindukan surga itu biasa. Ini surga dan kerindangan lawan kita. Mudah termasuk 4 golongan ini, kita termasuk di antaranya. Apalagi keempatnya ada. Artinya mun kita kerindangan lawan orang itu biasa. Ini orang kerindangan lawan kita kayak apa kira-kira? Kita ini kada pindah hendak kada lawan surga, cuman surga nang merindukan lawan kita itu. Mudah termasuk 4 macam ini. Yang pertama, talil Quran. Yang dirindukan oleh surga adalah orang yang senantiasa mengkaji atau membaca Al-Quran. Kita tahu Al-Quran adalah salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Al-Quran salah satu kitab Allah yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada segala bentuk perubahan. Satu huruf saja Al-Quran itu ada mengubah ketahuan. Kenapa? Karena Allah yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kata Allah, kami yang menurunkan akan zikir. Al-zikra kata salah satu ahli tafsir Al-Quran. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga akan Al-Quran itu. Nah ini orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka orang itu salah satu kelompok orang yang dirindukan oleh surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Khususnya di dalam bulan Ramadan ini kita membaca Al-Quran. Sebelum Al-Quran diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nanti pada suatu masa Al-Quran itu tidak ada tulisannya, seperti kertas putih dalam riwayat. Tapi itu sudah di akhir zaman. Dalam riwayat hadis Nabi SAW, ini peristiwa nanti Al-Quran tulisannya diangkat oleh Allah, dihapus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di waktu pada subuh atau di waktu subuh orang ini ngambil mushaf, kemudian hendak membaca Al-Quran. Maka tatkala itu setelah dia membuka akan Al-Quran, Al-Quran tidak ada lagi tulisannya seperti kertas putih. Nah, berarti tatkala itu bahwasanya kiamat hampir tiba sudah.
Berapa banyak para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala yang mereka dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih Allah dengan sebab melazimkan, mengkaji, mempelajari dan membaca Al-Qur'an. Dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Orang yang baik di antara kalian, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang mau belajar Al-Qur'an dan mengajarkan akan Al-Qur'an. Maka ada salah seorang wali Allah, salah seorang ulama besar di kota Talim sana. Beliau ini seorang mufti, bahkan ketua Dewan Ifta di Talim sana. Banyak mengeluarkan para ulama-ulama yang besar. Murid-murid beliau termasuk ulama-ulama yang besar, kan sedikit. Ini kajiannya, kalau fikih itu kitab Minhaj. Bahkan kitab Minhaj itu hampir hafal beliau ini mengkaji akan kitab Minhaj, kitab Tuhfah daripada Imam Ibnu Hajar, dan kitab-kitab fikih-fikih yang tebal-tebal seperti kitab Majmu' dan lain-lainnya. Tapi beliau ini tetap di waktu-waktu beliau ada dalam satu minggu, satu hari itu ada waktu beliau untuk mengajarkan akan murid-muridnya membaca Al-Quran. Sehingga salah seorang ulama, bahkan murid beliau bertanya kepada beliau, wahai guru, wahai tuan guru, pian ini sudah orang besar, pian ini orang yang luar biasa, sampai sudah mengetuai kepala Dewan Ifta di Tarim sana. Kalau orang sudah jadi mufti itu, kalau di arah sana, di Arab dan di Tarim, itu sudah Syafi'i kan, madhab namanya madhab 4, bahkan madhab-madhab yang lain itu mereka kuasai. Kalau orang bergerak mufti, apa kata beliau? Aku tetap ingin termasuk daripada orang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Supaya aku tetap termasuk orang yang dikatakan Nabi, khairukum, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan akan Al-Quran. Kadang-kadang kita menganggap Quran ini beranda aja, mengaji Quran, apapun aturannya malah jadi tasawuf, kadang-kadang ya tau lah, mengajar Al-Quran dianggap rendah, apalagi mengajar fikih dianggap rendah. Apa aja masih berkitab, ianya tuh ada berkitab, kitabul mubin, berapa itu tuh. Artinya jangan sampai kita menambah-nambah apa yang sudah dikatakan ijma' para ulama, sepakat para ulama, ilmu yang wajib dituntut itu adalah hanya 3, yaitu ilmu tauhid tentang pengenalan kepada Allah. Nah, standar orang awam itu mengenal Allah dengan belajar sifat 20. Sifat 20 ini yang mengarang siapa? Yang menciptakan siapa? Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Ini imam tauhid dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau di luar pada itu, nah ini dikhawatirkan terumpat hubungan mantuk, Mu'tazilah dan lain-lainnya. Jadi sifat 20 itu adalah standar awal kita mengenal Allah dengan mengenal sifat Allah. Ini kata Bapak mengenal sifatnya, baik orang yang dikenal banyaknya itu. Mengenal sifatnya dia sifat, orangnya ada dikenal parai juga, kayak bergerak standar awal ini. Bahkan ada yang wani ma'amah, kamu umpama belajar sifat 20 tuh ada bapak itu lebih baik mengenal orangnya daripada mengenal sifatnya. Ini standar awal. Bahkan wani-wani memadamkan sifat 20 itu lain itu. Ada juga nang itu nang sifat 20 itu ya nang di awal kita. Minta maaf, ada nang itu ajarannya. Nang mana? Nasar Abah, Nasar Mama, Nasar Muhammad, Nasar Adam, Nasar Muhammad, Nasar Allah. Itu kalau banyak itu Nasar Mama ada di awal kita urat. Apa itu Allah kita juga bahari sempat belajar itu. Utak urat sumsum apa-apa kan itu. Darah apa-apa itu Nasar Abah, Nasar Mama 4, Nasar Abah 4, Nasar Adam 4, nang tanah air api angin itu. Nasar Muhammad penglasa penglihat itu pencium. Nasar Allah, Nasar Adam, Nasar Muhammad 4 kali 5 20. Itu nang wujud sifat 20. Mun sifat 20 nang wujud kita bapak itu kan anakan. Ada juga kepada nang itu. Astagfirullahaladzim. Bahkan wani-wani memadahkan itu lain sifat
wajib di dalam hukum akli. Nah itu sifat 20. Belajar kemudian sifat apa? Fikih supaya sah ibadah. Belajar tasawuf supaya hatinya itu berhasil. Maka dikatakan ulama, Syekh Abdullah bin Husain bin Tahir dalam kitab beliau mengatakan, apabila orang nih nanti ini kada masa belajar nang kisah ilmu nang tinggi-tinggi daripada ilmu para wali, ini sangat berbahaya. Hamlul awam ala al-aqaidil ghamidah mutazanniqah. Membawa pelajaran yang para aulia yang tinggi-tinggi kepada orang yang awam. Orang sifat 20 aja ada disuruh belajar, dikisahkan kisah ma'rifat. Belajar tasawuf haja kada, belajar ma'rifat. Belajar fikih haja kada, belajar ma'rifat. Itu bisa tersalah, bisa membuat orang kami di sini. Ada belajar fikih, aku jangan lebih tahu juga dan nompetnya kau ini berkinti, bang sudah nom bagus. Ada perlu nang jahir nenek, ada perlu nang gaib, yang penting batin. Al-zahir wal batin, nang jahir itu tanda nang di dalam. Lain orang ditarik di sana, alhamdulillah pun baru datang ditarik. Jadi kada lagi nang mengesahkan Imamul Haddad, fulan bin fulan daripada wali-wali nang ada ditarik. Jadi kita suah ke sana, ya minimal ke makam beliau. Kalau ditarik itu kita lihat rumah orang di sana itu di luarnya ini ada tanah liat aja, lawan hijau di polisnya setelah bata ada bagus. Tapi kalau di dalam, masya Allah mengkilat, catnya ini mengkilat kayak pakai paper itu. Dulu ini betapa nama kisahnya orang di sini di dalamnya bagus, di luarnya ini biasa aja. Nah ini orang di sini mengutamakan urusan hati berhasil ketimbang zahir. Tapi zahir mereka ibadahnya luar biasa. Kalau penglimpahan batin aja yang bagus, zahir ini syarat ayunya kada bisa. Kenapa? Karena zahir itu adalah alamat yang di dalam. Nah kenapa tak kasih itu? Maka bisa tadi kisah membaca Al-Quran ada kawai sudah kesambal. Lagi pilar-pilarnya rame, nah kayak itu tuh rame bedanya begini di TikTok dan lain-lainnya pembahasan masalah itu. Belajar tentang ilmu itu kada belajar ilmu tauhid sifat 20 kada masak, belajar ilmu Nur Muhammad bahaya. Bisa mandak Muhammad di awal seorang. Kami jadi salawat Nur Muhammad nang di Madinah, Muhammad nang di Banjar. Tuh nang di Madinah tuh bil awalan, bil akhirnya nampak menceramah ini. Nah ini bahaya nih gini nih. Menyamakan kedudukan Nabi Muhammad dengan kita. Walaupun secara hakikat oke, secara zahir beda kita. Jadi ada orang bepander yang lucu-lucuan. Kita nijar beda-beda dikit hajaran Nabi. Beda dikit dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit-sedikit makan, artinya banyak gerak. Kalau Rasulullah sedikit guring, kalau kita sedikit-sedikit guring. Bagi di masjid belum puasanya mana guring. Nah, sampai di pengajian di guring juga. Nah, itu bedanya kita dengan Nabi Muhammad SAW sangat jauh. Walaupun secara hakikat oke, tapi secara zahir ujurakan dulu. Maka guru-guru kita, nah ada begini sedikit kata utamakan melayan itu. Nang terpenting ujar guru kami di Martapura itu, kita ini kada terlalu masuk ke dalam tentang ajaran Nur Muhammad. Tapi gawian Muhammad itu sudah dipelajarkan mulai pelajaran kalau sih tidak iya. Kita masuk batis kiri, itu gawian siapa itu? Gawian Rasulullah. Nah, kada belajar tentang Nur Muhammad secara mendalam, tapi gawian Muhammad itu digawi mulai kita belajar ibtidaiyah. Masuk masjid, apa bacaannya? Memakai baju, apa bacaannya? Kayak apa cara memakai baju? Memakai sandal ulang, memakai salawar kayak apa sunnahnya? Memacul salawar kayak apa sunnahnya? Semua dulu orang-orang dulu berupaya untuk ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, padahal beliau salah satu wali autad. Wali autad itu setiap zaman hanya ada 4. Dikatakan ulama, autad itu pasak bumi, utara, selatan, timur, barat. Kerajaan mereka itu. Beliau tidak ada membicarakan tentang ilmu mendalam. Yang dibicarakan
seperti almarhum guru zaman kuliah, padahal beliau ahli dalam bidang ilmu ini, tapi sini menutupi kekhususian itu dengan apa? Beliau belajar tentang ilmu nahu. Terkenal beliau itu ahli dalam ilmu nahu. Siapa yang sawat belajar ilmu nahu lawan sini orang itu ahli. Padahal beliau ahli dalam bidang itu. Syekh Muhammad Amin Qutbi ahli dalam tentang masalah itu. Tapi beliau pun mensitir, menutupi kekhususian itu dengan beliau itu ahli dalam ilmu nahu dan beliau ahli di dalam arut atau menyusun qasidah atau syair-syair. Sampai dia guru Syarwani Abdan Bangil bebasan aku lawan guru Sokopul kada tahu namanya bahwa guru Syekh Amin Qutbi itu ahli dalam bidang ini. Jikalau kada ada kawan sigim yang memadakan bahwa Syekh Amin Qutbi itu ahli di dalam masalah ini. Nah, kawan aja tahu, murid-murid banyak yang kada tahu. Kada ini kada kita oper. Yang penting apabila kada berkisah itu ada dipadakan orang ahli dalam ilmu batin. Bahkan di kampung kita, di masyarakat kita ini, kalau orang itu ahli dalam membicarakan ilmu ketuhanan, ahli tasawuf sih itu ya, ahli ma'rifat sih itu ya. Apakah ahli ma'rifat itu orang atau pandai? Kada. Orang ahli ma'rifat itu orang yang terkumpul di dalam dirinya ilmu syariat, tarekat, wal hakikat. Itu pantas dinamakan ahli ma'rifat. Coba kita baca manaqib. Seseman adalah ahli dalam ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat. Kada dikisahkan beliau ahli ma'rifat, 3 itu aja dikisahkan. Manaqib guru kita ulang, beliau adalah ahli dalam ilmu syariat, ahli dalam ilmu tarekat, ahli dalam ilmu hakikat. Kada dikisahkan beliau ahli ma'rifat. Kenapa? Kalau orang terkumpul 3 ilmu ini, pantas orang itu disematkan di dalam dirinya al-arif billah. Ini syariatnya kada tahu, istinjanya kada mujur, sembahyang kada mujur, puasa kada mujur menurut secara zahirnya. Nah, berarti orang itu hanya bisa berpandai ma'rifat tapi kada mujur ma'rifat. Jadi kalau kita ini mengkisah sih itu jar ahli ma'rifat sih itu nampak di warung pakai ma'rifat sih itu. Sambil duduk kanan marote, sambil bedung kisah ma'rifat, sambil bercatur kisah ma'rifat, selawat hendak umpama ahli ma'rifat sini itu dia. Ahli berpandai ma'rifat belum tentu orang itu dinamakan orang ahli ma'rifat. Orang ahli ma'rifat itu bukan pandai, laisa biqasratil qal wal qil, dengan bukan banyak pandai. Tapi orang ahli ma'rifat itu adalah melaksanakan bagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Orang-orang dulu, guru-guru kita, sampai apapun yang dilakukan saja itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Cara makan kayak apa Rasulullah, cara minum mau ombati kayak apa Rasulullah, cara berpakaian nah kayak apa Rasulullah, sampai cara bersurui kayak apa Rasulullah, memakai cincin kayak apa Rasulullah. Kalau inya pas jahirnya tuh nyaman, merasuk batinnya. Ini kisah Nur Muhammad umpama, kisah Nur Muhammad ini contoh lah. Kisah Nur Muhammad masuk ke dalam WC baris kanan, kawalah masuk kiri. Ini jar Muhammad masuk ini jahirnya ada sesuai merasuk, nyamannya jar Nabi merasuk baju unda tapi kada sesuai lawan gawian unda, bahasa asalnya. Nah, orang dulu itu zahirnya ini pas. Kayak apa cara Rasulullah berupaya itu? Sampai juga cara makan Rasulullah kayak apa? Ada kawan alhamdulillah, waktu kami makan bersama Habib Umar, dijamu di rumah beliau bersama para tuan guru, termasuk alhamdulillah kami ini berada di shop kedua. Pas itu ada sampai ke situ, ada sampai di kamera tuh, paling di situ kami di satu di pertama guna membaca qasidah para ulama besar kami di belakang. Ini cara binti kayak apa jar Habib Umar makan, kayak apa sih memakan buah. Nah ini ada orang salafun salih itu, kalau kita memakan buah itu habis hanya makan. Kalau orang itu sunnah makan buah itu dulu
yakin sidin itu cara makannya mengambil daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang-orang dulu seperti Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, beliau itu Syekhul Masyayikhina, guru daripada guru-guru kita. Berapa musalsal yang beliau sampaikan kepada murid beliau, sampai menjijit telinga aja ada sanadnya, jadi sampai kepada Nabi, sampai ke seorang para sahabat. Kenapa? Kalau orang tahu minta maaf, tuan guru itu sini menjijit telinga anak muridnya, bersanad sampai kepada Rasulullah. Itu apabila sini menjijit, anak itu pintar, murid itu pintar. Mungkin kita menjijit anak bisa jadi bungul anak, karena jijitannya salah. Orang ada cara menjijitnya kayak apa? No. Kalau kita menjijit berpicit ini ada yang menangis anak. Kenapa? Apabila pas menjijit anak itu tadi, menjijitkan anak-anak atau menjijit murid itu tadi, pas dengan bagaimana cara Rasulullah anak itu menjijitnya, ini mengulas telinga ini uratnya ini sampai ke otak, membujurkan urat nantam untamal itu tadi. Ulut dari waktu di pondok, kawan tuh bungul bagi saya juga, pakoknya ada pendapatan, tapi ketujuh pemarahan guru. Mun kita tuh kan kalau kita tuh udah kayak pembabal, tapi pendapatan duduk di bangku tuh bangku paling ujung. Ada di kada seorang bungul, kada pendapatan duduk di hadapan meja guru, maka meja guru tadi berhadapan dengan meja seorang karena kebanyakan orang. Di meja guru batakai kenapa di muka tuh berait. Suruh sini membaca, waktu itu kalau kita hilang membaca kitab Kifayatul Adqiyah. Kifayatul Adqiyah karangan Sayyidi Muhammad bin Abi Bakar Syafaq. Syarah daripada kitab Hidayatul Adqiyah karangan Sayyidi Abdul Aziz Al-Malibari. Nah, kalau ada salah itu membaca ayat awal baca nang sini salah membaca. Nah, ini hebat karena kurang kada pendapatan tapi ketujuh para guru. Salah membaca jijit sini betul kau di sini menjijit betul kau itu kok jijit sini telinga maka menjijit ini tapi jijitannya lain pak belum kita tahu juga dulu dikira jijitan guru ini jijitan apa sekalinya ada musalah-salahnya nantinya nah dijijit sini sampai yang itu pas ini kan sampai ke meja nah itu sekalinya alim orangnya karena masuk suluk lulus punya suluk 40 hari masuk suluk. Alhamdulillah luar biasa. Limbahnya keluar itu seolah ini tulang kebangil itu. Sekalinya alim ini membaca kitab belum diangkat tangan. Masya Allah. Nah ini jijitan. Kenapa? Karena intisal kepada Nabi Muhammad SAW. Nah menjijit tadi sini kada sarit. Mau kita menjijit lawan anak kasasarikan baru aja menjijit. Nah ada seseorang kan mulai tadi harus dijijit oleh guru itu. Jijit sedikit. Harus lebih benar pintar kan anak itu. Nah, kenapa? Jijitannya tadi bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, masa kopiah orang ilbasul taqiyah itu ada sanadnya. Sampai memakai sorban, memakai apa namanya selendang. Alhamdulillah, kami di sana banyak mendapat ijazah. Dulu kita di samping ijazah maelangi ditarik ini lawan orang yang sudah wafat parat di kubah-kubah kita cari ulama-ulama namanya kita disambung ilmu dengan beliau dengan mereka yang masih hidup ini bersambung kepada orang yang wafat itu seperti kita ziarah ke makam Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hashim ada di antara cucu beliau kita ambil sana baca Maulid Sayyidul di makamnya Habib Ali dapat ijazah pulang dapat musalsal pulang dapat sanad dan lain-lainnya kepada beliau. Nah cara kesorban macam-macam nih cara sorban jadi bila ada ilbas untuk bawa sorban minta pakaian di pulang tasbih di rok sering menawal atau subah kemudian pulang selendang anak pulang kemudian sampai alhamdulillah baju jubah artinya jubah yang dipakai sendiri dipakai kawan kita. Nah ini keberkahan orang dulu. Jadi semua orang dulu itu berupaya gawiannya ini kada lepas daripada intibah mutaba'ah kepada Nabi SAW. Kalau pas mutaba'ah kepada Nabi itu nyaman yulun marasuk nang di dalam. Nijar nang memakai cincin ini cincin ini sunnah Rasulullah nih. Nang kayak ini, cuman nang memakai ini siapa gerang dulu hakikatnya. Nah nyaman marasuk nang di dalam. Kada ini nang di dalam aja, akhirnya luput. Pesta Muhammad selawat.
mencawat masih di jalan. Sesuai lah kira-kira itu. Adalah Rasulullah itu, ya Rasulullah nama itu Muhammad nama jalan. Udah mau. Nah, jadi orang dulu itu nang di dalam di sekitar ya bahasa kita tuh sekadarnya aja, tapi nang di zahirnya ini mempasakan gawian lawan Nabi Muhammad SAW. Sampai kami mengambil ijazah dulu cara ijazah makan walu, ijazah sampai ada musalsal di kelis. Kelis itu memakan walu ittisal sampai kepada para sahabat Nabi SAW. Walaupun ada sanadnya itu kada sampai kepada Rasulullah, tapi kepada para sahabat Nabi SAW. Seperti sanad tasbih tidak ada sampai kepada Nabi orang tasbih, tapi sampai sanadnya kepada Imam Junaid al-Baghdadi dari gurunya sampai kepada Imam Al-Hasan al-Basri. Hasan al-Basri adalah termasuk tabi'in, murid daripada para sahabat Nabi SAW. Kada ada tasbih di zaman Nabi. Ya beda orang pada kan tasbih itu kada ada di zaman Nabi. Bujur aja kada ada, cuma di zaman para tabi'in. Imam Hasan al-Basri ini melihat dulu ada Siti Aisyah itu benang di buntal sidin, puntal sidin, nah di bola buhul-buhulnya diulah tasbih, diulah naksan itu. Ada nang pakai batu kerikil ya Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi daripada itu beliau mengambil istinbat bahwa ini aku tasbih karena ini tali nang dibuhul-buhuli oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, ada musalsal di Munawarati Subha. Sampai musalsal manda kepala di sini indahat di suratil hasyar. Nah, ini judul ada orang nang pindah penyakitan kepala tuh. Ada kalau sakit kepala tuh. Nang pindah penyakit kepala migrain kami nang diobati karena mampi juga ambil musalsal. Nah, biwat dilihat ada ras mengandak tangan di atas kepala. Itu khasiatnya insyaallah hilang sakit kepala. Tapi ada musalsal sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad SAW, karena Rasulullah tatkala membaca khatam terakhir surah Al-Hasyr itu ini sedih mengajak ini karena pernah diajarkan beliau kepada para sahabat Nabi SAW. Nah, ini gawian orang dulu, gawian orang bahari, maka itu mensesuaikan pekerjaan nang di dalam batin, musyahadat batin dengan pekerjaan nang zahir. Dikata Aisyah Nur Muhammad tapi sombong. Kayak belajar mengadanya parai berada, bahkan bila ada belajar Nur Muhammad parai berada ibadahnya adalah orang pandai itu. Adalah kalau pak ujar para imam siapa pada tahu tentang ajaran Nur Muhammad, sembahyangnya kada sah, kada dah, puasanya kada sah, kada dah, cuma itu menyempurnakan supaya nyaman mengandap musyahadah. Nah, itu belum tahu belajar masalah itu. Alhamdulillah belajar waktu masih sekolah di Pondok Bahari, belajar ada guru yang khusus yang belajar itu. Kitabnya ada, kitabnya kada kitab nukilan tapi kitab nang Arab. Kada ulun sebutkan kitabnya. Dan ulah agak bisi kitabnya. Dulu guru itu kada belajar kitab tapi sini tulis. Tapi diambil bab-babnya. Tulis ini bab masalah ini, Sirul Fatihah, rahasia Fatihah ditulis ini. Bahasa Arab nih. Diartikan sini, ditulis sini, di kopi sini, lawan murid. Kadang banyak orangnya kami belajar dulu itu. Lalu sini berkisah kayak gini. Iya tadi. Jadi di sini nih zahirnya kayak ini. Sini termasuk murid guru Haji Anak Syarani Arif Martapura. Termasuk dalam riwayat itu waktu hendak meninggal guru Anak Syarani mencari di sini. Ini hendak meninggal guru Anak Syarani Kiau Sianu di sini. Datang bacaan aku Yasin di sini. Sini terbacaan Yasin. Lawan murid tersebut. Nah, itu sempat belajar dulu. Cuman ya belajarnya nengaran kita lagi masih guru tapi fokus juga. Cuman alhamdulillah bukunya masih ada, catatannya masih ada. Kalau mentalahi. Nah, ini kita belajar tentang masalah itu. Jadi masakan dulu 6 3 ini tauhid, tasawuf, fikih atau syariah. Tasawuf ini supaya batin berasi. Kada ada sifat sombong. Mengapa? Karena orang sombong itu seorang aja yang bujur. Nang lain salah beratan, itu sombong di dalam hatinya. Pokoknya nang lain ini salah, seorang aja yang bujur. Guru-guru nang ada di salah beratan biar. Kenapa? Kalau misalkan fadilat amal terus, mbak fadilat amal siapa beramal ini, pahalanya ini, itu reteka. Kita ini memang masih standar orang awam. Siapa madahan kita ini orang yang di atas daripada orang awam? Memang standar kita masih awam. Coba bujur-bujur kita. Artinya
suami istri di siang hari, mulai subuh sampai waktu berbuka. Ini orang awam, sekurang-kurang orang awam puasa juga kada makan kada minum. Namun orang nang kada orang nang kada puasa makan siang itu kada tahu. Akan pada orang awam lagi itu di bawah. Standar kita orang awam ya Allah. Orang awam tuh puasa yang penting kada makan kada minum. Muntung apa kamu pandai nyambati orang berdusta siap si palsu. Kemudian apa mengadu asar orang tetap jalan. Puasanya jalan, puasanya luar biasa sebulanan, tapi untuk ketujuh ngerumpi, ketujuh nyambat di orang, ketujuh berdusta, ibarat beri waktu sumpah palsu, an-nadru bi syahwat, memandang dengan syahwat, jalan, puasa jalan, maksiat jalan, maksiat batin maksudnya, maksiat nang untung nih, kada maksiat nang artinya mengerjakan dosa zahir kada, tapi maksiat batin, maksiat mulutnya. Terus standar orang awam, amuninya puasa kada, siang makan, nah itu ada tahu aku tentu. Di mana andakannya itu? Andakannya itu di mana guru ada tahu dulu. Bisa kita di situ menilai di mana andakannya. Minta maaf. Ini kita sekedar mengimbau kepada umat Nabi Muhammad SAW. Nah ini kita harus perhatikan. Yang pertama tadi ta'rif Quran, orang yang mengkaji Al-Quran. Dikatakan oleh Sayyid Ahmad Ar-Rifai di dalam kitab beliau, Ahlul Quran, Ahlullah wa Khasatuh. Ahlul Quran itu adalah orang nang Ahlullah. Nah itu kata-katanya. Ahlul Quran, Ahlullah. Ahli Al-Quran, orang nang ketujuh Al-Quran, orang nang ketujuh mengkaji Al-Quran, itu adalah Ahlullah. Ahlullah itu secara bahasa tuh Maha Suci Allah. Itu kalau kita secara Ahlullah, Ahlul Quran. Ahli Al-Quran itu adalah Ahlullah, keluarga Allah Ta'ala. Ayo ya. Tapi Allah Ta'ala itu keluarga, artinya orang yang dikasihi oleh Allah. Wa khasatuhu, dan orang yang khusus di antara hamba Allah yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak para aulia yang mereka diberikan magom oleh Allah dengan sebab Al-Quran. Ada di antara wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan mendapatkan kemuliaan Al-Quran, beliau membaca Al-Quran. Ada salah seorang wali, kalau pada khilaf nama beliau Sayyid Ahmad bin Hasan Al-Attas. Beliau adalah salah satu teman karib oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Yusuf Al-Habsyi, pengarang Maulid Simtud Duror. Ini teman karib satu guru, satu zaman, bahkan umur itu kada jauh, wafatnya pun kada jauh. Biasanya Tuhan Ahmad bin Hasan Al-Attas setahun, nah wafatnya pun terdahulu Ahmad setahun kurang lebih. Nah itu. Nah beliau ini waktu di Mekah belajar kepada Sayyidi Ahmad bin Zaid Dahlan. Beliau ini di Huraitoh. Huraitoh ini satu daerah yang ada di Hadramaut sana di Yaman. Alhamdulillah kami ziarah juga makam beliau. Jadi beliau waktu masih belajar kepada Sayyid Ahmad Zaid Dahlan di Mekah, jadi satu guru dengan Kiai Hasyim Asy'ari, satu guru dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, Kiai Hasyim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Beliau pun belajar kepada Sayyid Ahmad bin Zaid Dahlan. Kemudian waktu belajar itu beliau tawaf di Baitullah. Nah tawaf di Baitullah hari parah benar. Mun kita tawaf ini kan ada kayak ini Pak. Ya Allah nyuruh tahu Pak, bulan puasa ini sekalinya Pak umroh alhan pada bulan haji tahun 2009 berarti. Saking banyaknya manusia tawaf tengah hari, ya banyak aja jalur di tengah hari supaya tatap ya banyak orang juga karena tawafnya supaya kosong ambil umroh. Nah, jadi orang Bali parah. Beliau ini tawaf, mulai awal tawaf ini bacaan singkat Pak Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, mulai Fatihah sampai Alif Lam Mim. Kawan sini punya siapa? Baca Al-Quran. Untuk tawaf 7 kali kulit, khatam Al-Quran. Kira-kira apa aja kita masuk akal? Paling tawaf hari itu 1 jam. Nah, apa mulut tawaf ini tadi kan? Mulai maghrib tawaf, kada sampai isya tutup. Ini maghrib, habis maghribnya pun kada di dalam, di luar nih, di muka hotel. Masuk habis maghrib,
minum makan korma aja yang disediakan di situ disambilkan kita makan langsung masuk ke haram, kemudian tawaf. Maghribnya yang maghrib di situ ada, maghribnya di luar berjalan ke situ tawaf, limbah tawaf, kemudian sa'i. Dua sa'i sudah dua ambil 2 sampai 2 keliling sudah, ambil 2 putaran sudah isya. Nah berarti sejam aja kalau ini apalagi dari pikiran sampai sejam tawaf itu khatam Al-Quran. Jadi kawan bingung khatam Quran, namun kawan khatam Quran bisa berapa jam? Ada kawan dulu, masya Allah luar biasa, Allah yarhamah, orang Jember, pernah di Banjar ini, tahu beberapa tahun buat beliau. Setiap Ramadan itu amaliyahnya Ramadan itu setiap hari khatam Quran, luar biasa. Setiap hari, jadi apabila 30 hari 30 khatam Qurannya, belum puasa, belum lihat kayak apa ini nih. Mulai di tarawih itu duduk aja loh, kecuali kami korma baju sekutiknya mbah mana tuh di tarawihnya, mana kan buka mana tuh ada istirahat dulunya, mbah tarawih duduk sampai ke sahur. Limbah sahur itu istirahat subuh, limbah subuhnya istirahat dulu guring. Limbah zuhur duduk pulang, jadi limbah zuhur pulang khatam Quran. Jurun berapa jam? Kira tuh mungkin anggap 10 jam lah, 10 jam. Nah, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ada sampai sejam khatam Quran. Nah, ini diberikan karamah orang ini dengan Al-Quran bisa mengkhatamkan Al-Quran tidak sampai 1 jam. Ini kan sedikit daripada wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan karamah khatmul Quran. Nah, mana sih khatam Quran ini kawan sini hafal juga Quran, menggambar sini mulai surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Maidah, An-Nisa terus sampai ke laut berminas. Kadang melingkau tuh, jangan-jangan kada hafal boleh jadi melingkau sini yang menikah dari ayat per ayat, surah per surah, ayat per ayat sampai ke laut berminas. Khatam Al-Quran waktu sudah 7 keliling tawaf itu tadi. Nah ini diberikan karamah Al-Quran dan kami pun merasakan dulu di majelis itu antara maghrib isya kami di antara ada malam Jumat mengamalkan dulu membaca setelah maghrib itu membaca Yasin Waqi'ah Tabarak, kemudian membaca sembahyang sunat bahagia, kemudian sembahyang sunat hajat, sunat hadiah, kemudian baca ratib selesai isya sudah. Wah ini alhamdulillah model kayak malah keberkahan Al-Quran. Setelah itu kami pulang membaca habis maghrib membaca 1 juz Al-Quran. 1 juz Al-Quran itu masih bisa kita sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang hajat, sembahyang hajat itu pulang membaca sembahyang sunat hadiah, kemudian membaca Yasin, kemudian membaca ratib, belum isya. Nah ini karamah Al-Quran. Nah maka Al-Quran ini punya khususnya. Ada salah seorang wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang saking asyiknya membaca Al-Quran, beliau itu kalau bulan Ramadan tidak berani membaca Al-Quran di siang hari. Kalau pada khilaf karan sini Al-Habib Muhammad Jamalul Lail. Habib Muhammad Jamalul Lail. Jamalul Lail itu perhiasannya malam dari bahkan sampai saking sirik kategorinya wudhunya isya 50 tahun, sembahyang subuh dengan wudhu isya 50 tahun. Nah ini beliau ini. Jadi kalau baca Al-Quran siang hari sirik, ujar sirik kenapa ujar murid sirik? Biar ini apabila siang kada baca Al-Quran, kalau malam biar ini mengkaji Al-Quran. Aku disirik kalau aku membaca Al-Quran di siang hari batal puasaku. Kenapa? Karena setiap beliau membaca Al-Quran itu keluarlah dari mulut beliau itu madu, manis seperti madu. Membaca Al-Quran saking lezatnya ini liurni jadi manis seperti madu. Ini diberikan oleh Allah karamah Al-Quran. Nah, insya Allah minggu akan datang kita sambung 4 macam ini. Sebutin itu biar dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik hidayah kepada kita
sehingga kita bisa mengkaji, mempelajari akan Al-Quran dan membaca Al-Quran dengan senantiasa diberikan khususnya Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran ini nanti memberikan syafaat kepada kita di dalam kubur kita, di mahsyar, di mizan, dan sampai kita bersama Al-Quran bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai berimsak. Baiklah. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah. Mudah-mudahan ilmu yang diajarkan guru-guru kita dapat manfaat, dapat keberkahan kita semua. Mudah-mudahan kita kawal mengamalkan apa yang diajarkan oleh guru-guru kita. Allah Subhanahu wa taala a'lam. Jadi sembahyang Isya' kita mengambil pendapat Al-Imam Al-Haddad dan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Zaid Al-Habsyi bahwa sembahyang Isya' itu beliau, ini adat daripada Imam Al-Haddad, sembahyang Isya' itu niatnya 3. Usalli sunnatul Isya' ma'a dhuha wal istikharah raka'ataini lillahi ta'ala. Sajaku sembahyang sunat Isya' dan beserta dengan sembahyang duha dan sembahyang istikharah 2 rakaat. 2 rakaat pahalanya 3. Jika bahasa kita kalau kita sembahyang Isya' aja 100 aja dapat. Tapi kalau 3 niat 300, masa kalau 300 kita dapat? Artinya gawiannya sama, cuman gajinya banyak. Imam Al-Haddad ini membicarakan, membolehkan itu. Nah kita ngambil pendapat daripada para imam-imam kita. Jadi kalau tak itu, tapi kalau Isya' aja tak ada apa. Kenapa? Jadi kita digabung dengan sunat duha. Ada yang mengatakan Isya' itu iya duha, ada yang mengatakan Isya' iya Isya', duha iya duha. Jadi kalau kita hendak sembahyang duha, kita pulang jam 8 jam 9, modal sembahyang duha 2 rakaat, 4 rakaat sampai 8 rakaat silakan. Cuman kita mengambil pendapat yang menyatakan Isya' iya duha dan disambung dengan istikharah. Istikharah itu supaya gawian kita ini setiap hari setelah kita sholat istikharah dipilihkan oleh Allah dengan pekerjaan gawian yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan yang terbaik